Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan bagaimana tutorial untuk mengupload soal dan mengetahui siswa yang sudah mengerjakan dan belum pada EduBox 4.0. Sebelum menyimak penjelasannya, alangkah baiknya untuk mengklik like, share, dan subscribe juga channel ini. Silakan simak video berikut ini. Baik, Bapak Ibu, pertama-tama untuk mengakses EduBox Go ya, EduBox 4.0, silakan Bapak Ibu koneksi internet, kemudian buka Google Chrome atau Mozilla-nya. Setelah itu Bapak Ibu silakan masukkan link ya. Untuk linknya itu yaitu edubox.pinisi.io/login, atau bisa klik linknya di deskripsi di bawah ya. Silakan Bapak Ibu untuk masuk ke EduBox Pinisi.io atau login. Nanti di sini Bapak Ibu silakan masukin username dan masukin kata sandinya, kemudian klik masuk. Nah, setelah masuk ke menu seperti ini, tampilan seperti ini, untuk mengupload soal ya, silakan Bapak Ibu klik menu ujian yang ini. Kemudian di pojok kanan atas di sini ada menu tambah ujian. Klik menu tambah ujiannya. Kemudian di sini isi ya yang harus diisi. Di sini ada nama ujian, silakan Bapak Ibu masukin nama ujian. Misalkan di sini saya contoh PAS ya, misalkan untuk persiapan PAS matematika kelas 7. Misalkan karena saya untuk 7 ABCD, misalkan ini 7A B C D ya. Nah, untuk pelajarannya silakan untuk pilih untuk kelas mana aja, kita checklist yang karena di sini saya milih 7A, 7B, 7C dan 7D, kita checklist 7A B C D-nya. Setelah itu klik tipe ujian. Di sini masukin karena kita akan melaksanakan PAS, maka kita pilih penilaian akhir semester ini. Kemudian semesternya semester 1. Untuk durasi silakan masukkan durasi sesuai dengan aturannya. Karena di sini matematik itu adalah 120 menit. Saya masukkan 120. Nah, di sini untuk passcode itu adalah untuk kode pembuka ketika siswa itu di blok ya. Di blok itu berlaku jika di sini diberlakukan passcode. Jika dimasukkan passcode maka berlaku blok, dan jika dikosongkan maka tidak berlaku blok. Ya. Nah, jika Bapak Ibu mau memberlakukan blok, maka silakan masukkan kode. Misalkan saya kodenya adalah MTK. Kemudian kode pembuka di sini adalah kode pembuka ketika anak sudah mengunduh soal dan mau membuka soalnya, maka siswa tersebut harus membuka kode pembukanya. Misalkan saya di sini masukin 1 2 3 4 5. Nah, setelah itu di sini ada menu pilih siswa. Nah, pilih siswa ini adalah jika kita aktifkan, maka kita memilih siswa mana saja nih yang berhak ya untuk mengikuti ujian ini. Tetapi jika memang harus semuanya ikut ujian, di sini tidak perlu diaktifkan, cukup dinonaktifkan saja. Kemudian acak soal, silakan Bapak Ibu untuk memilih mau diacak mau tidak soalnya, silakan. Jika mau diacak tinggal diaktif. Kalau misalkan mau tidak diacak jangan diaktifkan ya. Kemudian karena saya di sini memilih acak soal, maka saya aktifkan acak soal. Nah, nilai yang didapat nanti siswa setelah mengerjakan mau ditampilkan atau tidak terserah Bapak Ibu. Jika mau ditampilkan maka silakan untuk aktifkan ya, tampilkan nilai. Jika tidak maka silakan nonaktifkan. Dan remote block di sini, remote block itu gunanya untuk membuka blok secara individu ya. Jadi membuka bloknya dari kita saja sebagai guru atau sebagai admin EduBox. Kita bisa membuka remote block tanpa memberikan kode bloknya. Jadi kita mengontrol dari akun EduBox guru. Jika mau diaktifkan silakan, jika tidak pun nggak apa-apa ya. Di sini klik simpan. Nah, setelah itu berhasil menambahkan ujian, maka kita klik kembali. Nah, nanti yang udah kita bikin barusan itu udah muncul di sini PAS matematika kelas 7 ABCD. Nah, jumlah soalnya di sini kita masih 0
ya jumlah soal di sini masih 0 karena kita belum import soal ya. Nah, cara import soalnya yaitu kita klik menu daftar pertanyaan di sini. Ya, kita klik menu daftar pertanyaan. Nah, jika kita sudah mempersiapkan format soal dalam bentuk format JSON, maka kita tinggal melakukan pilih menu import, kemudian pilih file. Nah, setelah itu kita pilih soal yang udah kita siapkan dalam bentuk JSON. Nah, di sini saya udah mempersiapkan dalam bentuk format JSON. Kita klik, lalu kita klik open. Nah, di sini akan muncul soal yang kita udah buat, ya. Nah, jika udah kita periksa di sini kan 40, emang di sini juga udah 40, udah benar berarti ya. Kita klik simpan. Nah, tunggu import soal itu sampai selesai diimport. Nah, jika sudah berhasil menambahkan pertanyaan ke kuis PAS Matematik kelas 7 ABCD, kita klik kembali. Nah, berarti kita soalnya udah masuk ya. Nah, untuk memastikannya kita klik ujian lagi. Nah, di sini kan udah muncul PAS Matematik kelas 7 ABCD itu soalnya udah ada 40. Tadi kan asalnya 0 ya. Nah, berarti soal yang kita upload itu udah sukses ya. Itu untuk mengupload soal. Nah, untuk mengetahui hasil ujiannya, siapa yang udah mengerjakan dan siapa yang belum, kita klik hasil ujian. Nah, di sini keterangannya adalah semua rombel, berarti yang tampil adalah kelas 7 ABCD ya, semuanya secara random ya. Tapi kalau kita pengen membuka per kelas, kita pilih di sini misalkan kelas 7A. Maka yang tampilnya 7A ya semua. Nah, di sini ada keterangan belum mengumpulkan, berarti siswa tersebut adalah belum mengerjakan ya, belum mengerjakan. Jika nanti sudah mengerjakan, nanti di sini keterangannya adalah sudah mengumpulkan dan muncul di sini nilai yang diperoleh siswa tersebut. Nilai PG-nya berapa, nilai esai jika ada nanti berapa, masuk atau mengerjakannya pada jam berapa nanti ya. Nah, di sini nanti ada aksi, kita mau menghapus atau mau gimana, itu di sini ada aksi ya. Kalau anak itu sudah mengerjakan. Nah, itu untuk melihat hasil ujian. Nah, untuk nanti kita melakukan analisis soal atau analisis butir soal, maka kita tinggal klik ini, analisis butir soal ya, atau mau mengunduh dalam bentuk format Excel, kita unduh menu XLSX di sini ya. Nah, itu adalah tutorial untuk mengupload soal EduBox 4.0 serta mengetahui siapa saja yang sudah mengerjakan dan siapa saja yang belum mengerjakan ya. Kemudian untuk mengaktifkan ujian tersebut, di sini ada status, di sini nonaktif ya. Berarti soal ini anak-anak atau yang mempunyai akun EduBox itu belum bisa melihat soal ujiannya karena di sini kita masih nonaktif. Jika misalkan jadwalnya udah dimulai, kita aktifkan saja menu ini ya, maka soal ini otomatis akan masuk ke EduBox siswa masing-masing ya. Jika dimulai silakan aktifkan, jika tidak udah selesai semua silakan dinonaktifkan kembali ya. Nah, itu adalah tutorial terkait EduBox Go 4.0 ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.